Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi gabungan bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke penjelasan materinya. Adapun tujuannya dari materi ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang. Ketiga, peserta didik mampu menggambar bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang. Dan keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, untuk itu kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu gabungan bangun ruang. Kita belum membicarakan tentang luas permukaannya, ya. Nah, kita harus pahami dulu gabungan dari bangun ruang. Coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini yaitu gabungan dari beberapa bangun ruang. Ada yang bisa menebak ini gabungan dari bangun ruang apa saja? Ya, betul sekali, ini adalah atapnya berbentuk 5 segi 4. Kemudian di bawahnya ada bangun ruang balok. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini. Nah, dari gambar ini, gabungan bangun ruang ini terdiri atas 5 segi 4, balok yang berukuran besar dan balok yang berukuran kecil. Atau bisa juga seperti ini. Nah, gabungan bangun ruang ini terdiri atas 5 segi 4, balok yang ukuran sedang dan balok ukuran yang besar. Kemudian bisa juga seperti ini ya. Ini merupakan 5 segi 4, kemudian baloknya terdiri atas 3 bagian, yaitu balok yang ukuran besar, sedang, dan balok ukuran kecil. Nah, insya Allah ini dari penjelasan ini kalian bisa memahami tentang gabungan dari bangun ruang ya. Oke, kita coba dengan bangun ruang yang lainnya. Nah, kira-kira bangun ruang ini terdiri atas bangun ruang apa? Nah, ini adalah bangun ruang setengah tabung. Atapnya merupakan bangun ruang setengah tabung dan di bawahnya merupakan balok. Nah, lanjut. Ini adalah bangun ruang apa? Ya, ini bisa jadi bangun ruang persegi. Bangun ruang balok ya, balok dan kubus. Kalau kita ambil garis di sini, ini menjadi kubus dan yang di sini menjadi balok. Kemudian yang ini, gabungan dari bangun ruang apa? Nah, ini merupakan gabungan dari kubus dan tabung, yang di atasnya tabung. Dan yang terakhir, wah, ini banyak bangun ruang. Nah, di sini yang pertama ini ada bangun ruang balok yang besar, kemudian ada bangun ruang balok lagi yang nomor 2, nomor 3 juga balok, namun ukurannya lebih ramping. Kemudian yang keempat ini adalah 5 segi 4. Yang kelima juga merupakan 5 segi 4. Sehingga bila digabungkan akan membentuk gabungan bangun ruang seperti ini, seperti istana ya. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami tentang gabungan bangun ruang dan bisa menentukan kira-kira ini gabungan dari bangun ruang apa. Karena nanti tugas kalian adalah menggambarkan bangun ruang yang merupakan gabungan dari bangun ruang.
Nah, lanjut kita ke luas permukaan gabungan bangun ruang. Bagaimana cara menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang? Dan apakah luas permukaan gabungan bangun ruang merupakan jumlah dari luas permukaan seluruh bangun ruang penyusunnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Nah, pada contoh soal ini, pada kegiatan pramuka, setiap regu mendirikan tenda seperti pada gambar 7.9 di samping ini. Gambarnya ada di buku Matematika seri Hotz halaman 159. Nah, tenda tersebut memiliki ukuran panjang 3 meter, lebarnya 2,4 meter, tingginya 1,5 meter, sisi miring 1,5 meter, dan tinggi sisi sampingnya 0,6 meter. Berapakah luas seluruh permukaan termasuk alas dari tenda tersebut? Jadi kalau kita gambarkan tendanya dalam bentuk gabungan bangun ruang, maka tendanya akan seperti ini. Jadi panjangnya 3 meter, lebarnya 2,4 meter, tingginya 1,5 meter. Ini maksudnya tinggi tenda ya, dari alas sampai puncak atap tenda. Kemudian sisi miringnya 1,5 meter dan tinggi sisi sampingnya 0,6 meter. Yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan termasuk alas dari tenda tersebut. Nah, untuk tinggi dari segitiga yang menjadi atap tenda, kita bisa hitung dengan cara tinggi tenda dikurangi tinggi sisi sampingnya. Nah, yaitu 0,9 meter. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui permukaan tenda tersebut terdiri atas dua sisi miring dengan panjang 3 meter dan lebar dua sisi miring dengan panjang 3 meter dan lebar 1,5 meter. Jadi sisi miringnya yang ini. Nah, coba Bu Mira warnai ya. Ini sisi miring pertama dan ini adalah sisi miring yang kedua. Selanjutnya ada dua sisi samping dengan panjang 3 meter dan lebar 0,6 meter. Sisi sampingnya yang ini 3 meter panjangnya dan lebarnya 1,6 meter. Kalau Bu Mira warnai sisi sampingnya seperti ini, yang ini ya. Nah, ini sisi sampingnya yang berbentuk persegi panjang. Sisi miringnya juga berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya terdiri juga atas dua segitiga dengan panjang alas 2,4 meter dan tinggi 0,9 meter. Jadi alas segitiganya 2,4 meter, tingginya 0,9 meter. Jadi bisa kelihatan ya, ini ada segitiga pertama dan segitiga yang kedua. Dan selanjutnya terdiri atas dua persegi panjang di bawah segitiga, ini persegi panjang yang di bawah segitiga, dengan panjang 2,4 meter dan lebarnya 0,6 meter. Nah, kalau Bu Mira warnai, ini persegi panjangnya. Sama yang ini. Selanjutnya yang terakhir, sisi alas dengan panjang 3 meter dan ini panjangnya 3 meter dan lebarnya 2,4 meter. Sisi alasnya hanya satu. Kenapa hanya satu? Nah, ini sisi alasnya. Sedangkan sebenarnya ada sisi yang saling berhadapan di sini yang di tengah. Tapi kenapa kita hanya menghitung satu sisi? Nah, karena sisi yang satunya
itu berhimpitan. Nah, sisi yang ini berhimpitan dengan salah satu sisi dari dinding atau selimut prisma segitiga. Jadi yang ini tidak kita hitung ya, ini tidak dihitung. Nah, yang ini. Nah, yang bumi warna ini yang tidak dihitung. Nah, oke, kita lanjut. Ini tadi permukaan template tersebut terdiri atas 2 sisi miring, 2 sisi samping, 2 segitiga, 2 persegi panjang yang di bawah segitiga, dan 1 sisi alas. Nah, dengan demikian luasnya dapat ditentukan sebagai berikut. Luasnya yaitu 2 kali luas sisi miring, ditambah 2 kali luas sisi samping, ditambah 2 kali luas segitiga, tambah 2 kali luas persegi panjang yang ada di bawah segitiga, dan ditambah luas sisi alas. Sehingga dituliskan 2 dikali luas sisi miringnya yaitu 3 kali 1,5. Yang ini ya, 3 kali 1,5. Kemudian sisi sampingnya 2 kali 3 kali 0,6. Kemudian luas segitiganya ditambah 2 dikali 1/2 kali 2,4 kali 0,9. Ini adalah rumus luas segitiga ya. Kemudian ditambah lagi 2 kali 2,4 kali 0,6. Ini yaitu persegi panjang yang di bawahnya segitiga, 2,4 kali 0,6. Ditambah 3 kali 2,4, yaitu 1 sisi alas. Nah, hasilnya seperti ini ya, kalau kita tuliskan kembali. Nah, yang mana luas sisi miringnya, tentunya tadi sudah kita ketahui ya. Nah, hasilnya yaitu luasnya 2 kali 4,5 ditambah 2 kali 1,8 ditambah 2 kali 1,08 tambah 2 kali 1,44 tambah 7,2. 2 kali 4,5 hasilnya 9. 2 kali 1,8 hasilnya 3,6. 2 kali 1,08 hasilnya 2,16. 2 kali 1,44 hasilnya 2,88. Ditambah 7,2. Jadi 9 tambah 3,6 tambah 2,16 tambah 2,88 tambah 7,2. Hasilnya yaitu 24,84. Sehingga jadi luas seluruh permukaan tenda tersebut adalah 24,84 meter kuadrat. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami bagaimana cara menentukan luas permukaan dari gabungan bangun ruang. Jadi yang perlu diingat yaitu yang kita hitung hanya luas dari permukaannya saja. Jadi bangun yang menyusun permukaannya. Jadi ada persegi panjang dan segitiga yang di sini ya, ada sisi miringnya, kemudian ada sisi sampingnya, ada segitiganya, kemudian persegi panjang yang di bawahnya dan alasnya. Sedangkan bangun luas sisi yang saling berhimpitan ini tidak dihitung. Jadi yang tidak berada di permukaan dari gabungan bangun ruang tidak dihitung ya. Oke, menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang? Nah, cara menentukannya seperti tadi. Yang kita hitung hanyalah luas dari bangun datar yang menyusun permukaannya saja. Jadi yang berada di permukaannya, sedangkan yang berhimpitan tidak dihitung.
Dan apakah luas permukaan gabungan bangun ruang merupakan jumlah dari luas permukaan seluruh bangun ruang penyusunnya? Jawabannya tidak. Nah, kenapa? Karena permukaan dari bangun ruang yang berhimpitan tidak dihitung, tidak dijumlahkan, ya. Sampai di sini sudah paham? Insya Allah. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan saat mengerjakan tugas nanti, boleh melalui WA atau telepon, boleh ke Bu Mira. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.